Oke, kembali lagi di vlog ini. Saya sapa Anda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawah, di kota, di desa, bahkan dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini masih dari Jalan Lintas Timur Palembang Betung kilometer 24 di seputaran pemasangan girder flyover Musilandas. Sekarang kita arahkan kamera kita ke bagian depan. Wow teman-teman, alhamdulillah. Jadi overpass dari bahasa Amerika ataupun flyover dari bahasa Inggris atau jalan layang atau jembatan layang bahasa Indonesia, terserah saja. Yang penting nanti pihak yang berwenang memberikan nomenklatur jembatan keluar masuk tol itu dapat menulisnya dengan bijak sesuai dengan usulan lokal. Nah teman-teman, itulah gambaran pada hari ini Jumat. Kita lanjutkan kepada topik berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Apa yang menurut teman-teman sekalian ya, khususnya teman-teman yang berada di Kabupaten Banyuasin. Begini teman-teman, andaikan pintu masuk tol itu berada di Desa Mainan teman-teman ya. Nah, pihak PUPR kementerian itu menyebutnya Sungai Rengas. Saya tidak membantah waktu itu atau tidak ada pertanyaan. Saya bertanya ke beberapa tokoh masyarakat. Satu diantaranya adalah Pak Iskandar. Saya tanya, apakah Bapak waktu kecil pernah mendengar ada Sungai Rengas di seputaran Musilandas itu? Dia minta waktu beberapa hari. Dia mengkonfirmasi kepada teman-teman atau tokoh-tokoh Banyuasin yang menyebutkan ada tidak Sungai Rengas di seputaran flyover itu. Nah, dari itu teman-teman, kalau saya sendiri sih setuju andaikan di seputaran flyover itu nanti ada pintu masuk tol. Alternatifnya banyak sih. Memang satu Sungai Rengas misalnya. Yang kedua bisa pintu masuk tol Musilandas. Bisa pintu masuk tol Musipahit. Bisa gerbang tol itu berbunyi keluar exit tol masuk tol itu adalah Mainan, atau pintu masuk atau keluar tol itu kilometer 24 Musipahit begitu, atau lebih singkat Musilandas atau Musipahit. Nah, saya ajak untuk menentukan, karena pas di Keramasan itu disebutkan tol ke arah Sungai Rengas. Nah, Sungai Rengas itu sendiri saya ulangi lagi, saya sudah bertanya di beberapa tua-tua Kabupaten Banyuasin tidak mengenal itu kata-kata Sungai Rengas. Tapi Sungai Rengas yang diambil oleh Kementerian PUPR di lokasi itu bisa saja dokumen-dokumen atau studi kajian pustakanya itu dari Belanda begitu. Sehingga kita tidak mengenalnya selaku masyarakat lokal. Nah, jadi kepada Kementerian PUPR atau Badan Pengelola Jalan Tol atau
pihak-pihak yang diberi amanat memberi nomenklatur tol itu coba dipertimbangkan kembali. Cobalah tanya dengan masyarakat yang ada di Banyuasin, ditanya Sungai Rengas, tidak mengerti mereka. Memang sasaran keluar masuk tol itu bukan untuk masyarakat Banyuasin saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Andaikan satu tempat duduk bersebelahan dari Lampung, saya mau ke Pangkalan Balai atau katakanlah mau ke Desa Mainan, itu stopnya di mana atau keluar tolnya di mana? Waktu mereka bertemu di rest area misalnya, oh di Betung Pak, kalau di Betung kejauhan, di Pangkalan Balai kejauhan, sedangkan dia mau kemana ini. Nah ini tabelnya, teman itu misalnya bilang tabelnya keluar tol itu Pak, ada yang di Betung, ada yang di Pangkalan Balai, ada yang Musilandas. Oh Bapak di Musilandas. Nah pas misalnya sama-sama belum mengerti dibilang Sungai Rengas, ya agak rada-rada begitu. Itu satu teman-teman. Yang kedua, jadi saya simpulkan dari narasi ini, kalau saya mengajukan jangan Sungai Rengas jadi pintu masuk tol Musilandas kilometer 22. Jadi ada berbunyi di sana exit tol Musilandas, keluar tol Musilandas begitu, keluar tol Pangkalan Balai, keluar tol Betung begitu. Tapi kalau pas di Sungai Rengas itu saya tidak menolaknya sih. Itu pasti PUPR punya referensi studi pustakanya, bisa dari pemerintah provinsi atau dokumen mereka atau dokumen-dokumen lama dulu. Tetapi kalau sejak zaman sekarang ini katakanlah ya tidak dikenal. Yang kami kenal itu daerah itu yaitu Musipahit, karena ada pos polisi, pos lantas ya, Musipahit. Nah begitulah. Nah sekarang kita berubah topik teman-teman. Banyak, termasuk saya sih, mengapa itu disebut overpass. Ada juga yang menyebutnya flyover, ada juga yang menyebutnya jembatan layang atau jalan layang. Sebenarnya ketiganya itu sama, yaitu mengatasi jalan perlintasan yang mengatasi kemacetan di bawahnya. Kalau kita menggunakan nomenklatur overpass itu dari bahasa Amerika Serikat, sedangkan kalau dari bahasa Inggris flyover, sama-sama jalan menyeberang, jalan layang. Bahasa Indonesia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu jalan layang. Lalu perpadanannya dengan terowongan kita selalu menyebutnya yaitu underpass. Jadi kalau underpass pasangannya bahasa Amerika yaitu overpass, underpass. Sedangkan bahasa Indonesia adalah terowongan. Nah, begitu teman-teman. Jadi disimpulkan apabila ada teman kita yang menyebutnya overpass itu benar. Ada yang menyebutnya flyover itu benar. Ada yang menyebutnya jalan layang itu benar. Tapi pemerintah harus memutuskan satu di antara tiga itu. Kalau ke Indonesian jalan layang Musilandas atau flyover Musilandas atau flyover Musipahit, atau berdasarkan nomenklatur yang pernah disebutkan flyover Sungai Rengas. Jadi sudah jelas ya teman-teman, kalau antara overpass dan flyover itu sama.
sama juga dengan jalan layang. Sedangkan yang terowongan itu bisa disebut underpass. Nah, kita lebih kenal, lebih nyaman terowongan, karena waktu teman-teman mendengar ada kejadian di KSA, King of Saudi Arabia, saat haji itu di terowongan Mina, tidak disebut di underpass Mina begitu. Oke, segitu dulu dari Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Saya ucapkan selamat berpisah. Semoga video ini ada edukasi bagi kita semua, pencerahan dan sekaligus usul dan saran untuk Kementerian PUPR atau Waskita Sriwijaya Tol atau pihak yang berkompeten memberikan nomenklatur jembatan, lalu penamaan masuk dan keluar tol, gerbang tol dan lain-lain. Sedemikian dulu, terima kasih. Ini pada hari Jumat kita berpisah, dan tentu kita akan bertemu kembali pada momen yang akan datang, teman-teman ya, pada kegiatan yang akan datang, pada video yang akan datang. Hari Jumat 30 September 2022 pada pukul 8 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.